Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to our lesson. This time to discuss about future plans. Before we go to the material, here I will explain briefly about the simple future. Sebelum kita berlanjut kepada materi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai simple future tense. Okay, what is simple future? Simple future tense is a tense sentence used to denote an event that has not happened or will happen in the future and ends in the future. Jadi, simple future tense adalah sebuah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Nah, di sini ada contoh pola atau rumus kalimat untuk simple future tense. Sebelum kita membahas pada contohnya, saya akan menjelaskan dahulu mengenai apa itu subject, will, verb, object, dan lain sebagainya. Yang pertama di sini ada subject, ialah pokok utama. Lalu ada will, ialah modal auxiliary verb, atau kata bantu yang berperan untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama dalam suatu kalimat. Oke, lalu ada verb, verb itu kata kerja. Lalu ada objek, objek ialah maksud atau bisa dikatakan sebagai sasaran atau tujuan. Lalu ada to be dalam bahasa Inggris. To be itu mempunyai fungsi yang cukup penting dalam penggunaannya, yaitu sebagai kata penghubung antara subjek dengan predikat. Mungkin kita sudah sangat mengenal ya dalam bahasa Indonesia istilah-istilah SPOK. Nah, jika kita mencoba mengartikan to be ini dalam bahasa Indonesia, maka to be ini mempunyai arti sebagai adalah atau bahkan tidak memiliki makna apapun. Pasalnya, to be dalam bahasa Inggris ya hanya digunakan untuk kata penghubung saja. Oke, contoh to be sendiri yaitu ada is, am, dan are. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa dalam setiap bahasa, sudut pandang orang itu ada berbagai macam jenis, bukan begitu? Namun, pada bahasa Inggris, penggunaan is ini hanya dapat terpakai untuk orang ketiga tunggal, seperti misalnya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, kata benda. Lalu ada am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal yang mana hanya ada satu saja, yaitu I, saya. Lalu ada are ini bisa digunakan untuk dua macam sudut pandang. Di antaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak. Untuk sudut pandang orang kedua, kita biasa mengenal subjek sebagai kata you atau kamu. Sedangkan untuk sudut pandang berbentuk jamak, kita biasa mengenal subjek sebagai kata we atau kita. Dan they, mereka. Lalu ada going to. Digunakan untuk mengungkapkan rencana masa depan atau masa mendatang, baik itu rencana realistis ataupun tidak. Oke, kita langsung saja pada contohnya ya. Yang pertama di sini ada subject plus will plus verb 1 plus object. Lalu ada subject plus to be or is, am, are plus going to plus verb 1 plus object.
For the first, Krishna will take public speaking class tomorrow. Krishna itu sebagai subjek, will itu kata will, take itu ialah dari kata kerja atau verb one, lalu public speaking class tomorrow itu dari objek. Artinya apa? Krishna akan mengikuti kelas public speaking besok. Lalu ada subject plus to be is MR plus going to plus verb one plus object. I am subject going to take English class at Kampung Inggris next month. Ya. Jadi take itu tadi apa? Verb one ya. Am itu apa? To be. Lalu objeknya mana? Objeknya ada di English class at Kampung Inggris next month. Okay, next. Ada subject plus will plus not plus verb one plus object. Nah, yang tadi itu positif, yang kedua ini ialah negatif. Okay? Lalu ada subject to be is MR plus not plus going to plus verb one plus object. Okay. You, subject, will not know the process. Know itu dari verb one until you try. Jadi dari the process until you try itu object. Okay? Lalu ada subject plus to be is MR plus not going to plus verb one plus object. Ada John. John itu ialah subject. Is not going to. Is itu dari to be. Not going to. Itu dari not dan going to. Lalu ada swim tomorrow. Ya, swim itu dari kata kerja verb one atau disebut dengan verb one. Lalu tomorrow itu untuk objek. Okay. You will not know the process until you try. Kamu tidak tahu prosesnya sampai kamu mencoba. Lalu ada John is not going to swim tomorrow. John tidak akan pergi berenang besok hari. Atau John tidak akan pergi berenang besok. Lalu ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Will plus subject plus verb one plus object. Will Ibram buy new car next month? Will itu dari kata will. Ibram itu nama seseorang, subject. Buy itu dari kata kerja, verb one. New car next month itu dari objek. Jadi, apakah Ibram akan membeli mobil baru bulan depan? Lalu ada to be is MR plus subject plus going to plus verb one plus object. Are they going to go to Dufan tomorrow? Apakah mereka akan pergi ke Dufan besok? Oke, kita langsung saja ya ke materinya. Di sini ada ask and talk about future plans. Menanyakan dan berbicara mengenai atau tentang rencana masa depan. When talking about the future, ketika atau pada saat membahas atau berbicara mengenai masa depan, we can use auxiliary verb going to. Kita bisa menggunakan kata kerja bantu pergi ke atau going to, present continuous, and even simple present tense. Present continuous dan bahkan mengenai simple present tense. However, namun, we mostly use future tenses. Kebanyakan dari kita
menggunakan bentuk masa depan atau future tenses to talk about it, untuk membicarakannya. Oke? Jadi, ingat ya, bahwa future itu mencakup atau membahas mengenai masa yang akan datang atau masa depan. Oke. How can we ask and talk about future plans? Bagaimana sih cara kita dalam bertanya dan membicarakan mengenai rencana di masa depan? Here, the example of ask and talk about future plans. Nah, di sini ada beberapa contoh mengenai future plans. Ada asking about future plans, ada talking about future plans. Tadi ask itu apa? Menanyakan atau bertanya. Talking itu apa? Berbicara. Ya. For the first, untuk yang pertama, ada what will you do next? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lalu, I will jog in the city park. Saya akan jogging atau saya akan lari di taman kota. For the second, what are you going to do next? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? I am going to continue my study in Waseda University, Japan. Saya akan melanjutkan studi saya di Universitas Waseda, Jepang. For the third, will you keep your promise? Maukah kamu menepati janjimu? Yes, I will promise to you. Or no, I will not promise to you. Iya, saya akan berjanji pada kamu. Atau saya akan berjanji padamu. Atau no, tidak. Saya tidak akan berjanji padamu. Ada perbedaan ya, positif dan negatif. For the fourth, untuk yang keempat yaitu ada, are you going to have Zumba class tonight? Apakah kamu akan ada kelas Zumba malam ini? Yes, I am going to do that soon. Saya akan melakukannya segera. For the last, what is your next or future plan? Apa rencana kamu selanjutnya atau masa depan kamu itu maunya seperti apa? My next plan is watching at the cinema. Ya, ini tambahnya verb ing ya. Rencana saya ialah menonton film di bioskop. Next, what is future plans? Apa itu future plans? Ya, future plan is a form of the verb used to express that an action occurs in the future, spontaneously or planned. Ya, jadi future plan ini ialah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan atau suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Ya, the functions of future plans. Adapun fungsinya sendiri yaitu to make a decision spontaneously to do something without a plan. Untuk membuat suatu keputusan secara spontan dalam melakukan sesuatu tanpa rencana. For the second, to predict the future without a plan. Untuk memprediksi masa depan tanpa rencana. For the last, use the state and arrangement a plan that has already been thought out and discussed with others. Digunakan untuk menyatakan sebuah rencana atau arrangement
atau rencana yang sudah dipikirkan dan dibahas dengan orang lain. Oke, kita sudah pada slide terakhir nih. Di sini ada satu contoh percakapan. Kita lanjut saja ya. What are you going to do after graduate? Apa yang akan kamu lakukan setelah lulus? Actually, I haven't thought about that yet, but I think I'm going to try finding a job because I really need money. What are you going to do? Sebetulnya, saya belum memikirkannya, tetapi sepertinya saya akan mencoba mencari kerja karena saya sangat membutuhkan uang. Apa yang akan kamu lakukan setelah lulus? I'm going to continue my study college. At the same time, I'm also planning to find a part-time job. Saya akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Pada saat bersamaan, saya juga berencana untuk mencari kerja paruh waktu. Oh, that's cool. What major are you going to take? I'm going to take Japanese language major. I even already enrolled for the entrance test. Saya akan mengambil jurusan bahasa Jepang. Saya bahkan sudah mendaftar untuk mengikuti tes masuknya. Wow, you're so fast. When will the test be held? Wow, kamu cepat sekali. Kapan tesnya akan dilaksanakan? It will be held next month, but I don't remember the exact date. Tesnya akan dilaksanakan bulan depan, tetapi aku tidak ingat kapan tanggal tepatnya. Oh, soon. Yeah, it's okay. I hope you will pass the test. Oh, sebentar lagi ya. Ya, gak apa-apa kok. Saya harap kamu lulus tesnya. Thanks, Arif. I also hope you will get a job as soon as you graduate. Terima kasih, Arif. Semoga kamu juga segera mendapatkan pekerjaan setelah lulus ya. Ya, ini bagian pertama mengenai future plans. Ada video selanjutnya mengenai bagian kedua, part 2, okay? Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.